Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Piananta dari PT 24A dengan NPM 2413025047. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pembuatan kurva Bezier yang dimana menerapkan perintah pembentukan kurva Bezier kubik dan kuadratik menggunakan HTML Canvas dan bahasa pemrograman JavaScript untuk membuat bentuk pohon dan awan. Oke, sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang apa itu kurva Bezier kubik. Oke, kurva Bezier kubik merupakan jenis kurva parametris yang sering digunakan dalam grafika komputer untuk menggambar bentuk yang halus dan melengkung. Kurva ini sendiri didefinisikan oleh 4 titik kontrol yang terdiri dari yang pertama ada titik awal atau P0, yang kedua ada titik kontrol pertama P1, yang ketiga ada titik kontrol kedua P2, dan terakhir ada titik akhir atau P3. Lalu kurva Bezier kubik memungkinkan penggambaran bentuk yang lebih kompleks dibandingkan dengan kurva Bezier linear atau 2 titik atau Bezier kuadratik 3 titik. Lalu di sini ada rumus kurva Bezier kubik. Kurva Bezier kubik dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Ini kita bisa lihat ada BT 1 dikurang T pangkat 3 P0 ditambah 3 P1 dikurang T pangkat 2 T P1 ditambah 3 dikali 1 dikurang T, lalu ada T pangkat 2 P2 ditambah T pangkat 3 ada P3. Dengan T merupakan nilai yang berbeda di antara 0 dan 1. Nilai T akan menentukan posisi titik pada kurva antara P0 dan P3. Lalu kita langsung ke ini. Karena di sini saya sudah membuat kode programnya dan ini hasil dari codingannya. Di sini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya. Oke, di sini kita menggunakan HTML. Lalu ada titelnya, saya masukin kurva Bezier kubik 3 awan dan pohon. Titelnya akan muncul di sini. Nih, kurva Bezier kubik yaitu 3 awan dan pohon. Lalu di sini saya meminta H1 awan center membuat pohon dan awan. H1 ini karena H1 ini font yang paling gede, paling besar. Lalu center posisinya di tengah ya. Jadi kita masukkan tulisan membuat pohon dan awan. Lalu di sini saya meminta canvas. Canvas itu digunakan untuk menggambar grafik 2D atau 3D. Di sini saya memanggil canvas. Lalu bitnya dari 500 dan 500 dengan style border 2 pixel solidnya ini saya meminta warna kayak sky blue dengan pada warna 87 CEEB. Lalu di sini ada script const canvas dokumen get element by id canvas. Lalu ada const ctx canvas get context to. Di sini saya memintanya 2 dimensi. Lalu ada fungsi untuk menggambar kurva Bezier kubik. Ada function draw Bezier curve ctx point scalar dengan ctx begin path. Dia tuh berfungsi untuk membuat gambar baru. Lalu ada ctx move to point 0.x, lalu ada point 0.y yang dimana untuk menentukan titik awal gambar. Lalu ada ctx stroke style, dia meminta color. Lalu ada ctx fill style, dia minta color juga. Lalu ada for let i sama dengan 1, dimana i kurang dari point length dikurang 2, i plus sama dengan 3. Lalu ada ctx Bezier curve 2. Bezier curve 2 ini tuh dia membuat kurva Bezier kubik dengan 3 titik kontrol. Yang pertama itu ada point i titik x sama, lalu ada point i titik y. Lalu yang kedua ada point i ditambah 1 titik x, lalu ada point i ditambah 1 titik y. Lalu yang terakhir itu ada point i ditambah 2 titik x, lalu ada point i tambah 2 titik y. Lalu kita ada ctx fill, itu mengisi warna, mengisi area kurva dengan warna yang sudah diisi di fill style tadi.
lalu ada ctx close path, lalu ada ctx stroke. Oke, di sini yang pertama tuh kita menggambar awan dengan cons cloud 1 garis bawah points dibuat dari beberapa titik area objek X dan Y. Nih, ada beberapa objek X dan Y. Ini untuk memasukkan poin titik X dan Y itu sesuai dengan kebutuhan kita. Angkanya itu bebas, kayak nggak harus berpatok sama angka yang saya buat ini. Angkanya bebas, kayak semua kita masukin berapa sesuai kebutuhan. Lalu di sini saya meminta warnanya tuh sky blue. Lalu dia tuh menggunakan fungsi draw bezier curve itu untuk menggambar. Lalu yang kedua tuh ada menggambar awan kedua, yaitu dia sama aja, cuman dia antara poin X dan Y nya tuh dia beda. Cuman di sini saya meminta warnanya tuh sama, warna sky blue. Lalu di sini saya meminta awan ketiga dengan penerapan itu sama kayak awan kedua, cuman dia posisi X dan Y itu beda. Dia tuh sini ada negatif 350 sama Y nya tuh negatif 80. Cuman untuk warnanya dia tetap sama, sky blue, awan pertama, awan kedua, awan ketiga. Lalu selanjutnya tuh ada daun pertama, dia sama aja, cuman kita tuh menggunakan titik antara poin X dan Y itu lebih banyak, karena semakin dia banyak semakin besar bentuk daunnya. Ini saya coba hapus beberapa. Nah, di sini dia akan ngurang lebih banyak. Lalu kita banyak kan, kita hapus sedikit aja. Kita hapus gini. Nah, itu akan kepotong karena kita menggunakannya tidak sebanyak itu. Lalu ini sama aja. Yang pertama, daun pertama kita menggunakan golden root ini. Lalu daun kedua kita menggunakan warna koral. Lalu selanjutnya ada gambar semak pertama. Ini semak-semaknya sama aja, untuk titik X dan Y itu sesuai kebutuhan kita memasukin angkanya berapa. Di sini saya meminta warnanya tuh ada forest green. Cuman dia posisinya tuh walaupun dia sama dan ukurannya sama, dia posisinya tuh beda, posisi X dan Y nya. Ini semakin ke kiri, semakin ke kanan, kayak menyebar antara semak-semaknya. Lalu selanjutnya tuh ada menggambar pohon. Yang pertama ini kita masukin di warna tan. Antara warna pertama sama warna kedua tuh kita meminta warna tan, cuman di poinnya tuh dia beda. Lalu selanjutnya oke. Di sini saya jelasin tentang map ini tuh. Dia tuh membuat array baru branch point 2 dengan posisi setiap titik dari branch point 1 yang digeser ke kiri X negatif 200 dan poin Y 120 tuh dia tuh posisinya ke atas. Lalu di sini ada menambahkan event listener untuk resize canvas. Oke, yang pertama tuh ada Windows Add Event Listener Resize. Dia tuh dipakai ketika ukuran jendela browser diubah. Gambar pada kanvas akan terlihat dengan benar. Gini, aku gedein terus ini lagi. Dia kembali ke awal. Lalu selanjutnya ada canvas width dan canvas height. Diubah agar sesuai dengan ukuran baru dari jendela Windows Inner Width dengan Windows Inner Height. Lalu di sini ada draw bezier curve. Ini tuh dia tuh kayak memanggil fungsi draw bezier curve untuk setiap objek, itu kayak memanggil ulang. Lalu lalu kita tutup dengan script. Lalu ada array index.html, kembali ke home.
body, dan HTML. Oke, di sini saya akan menyebutkan bagaimana keunggulan menggunakan kurva Bezier kubik ini. Yang pertama, keunggulannya itu mampu membentuk kurva halus. Kurva Bezier kubik memungkinkan pembentukan lengkungan yang halus dan alami. Lalu yang kedua itu fleksibel. Hanya dengan mengubah posisi titik-titik kontrol, berbagai bentuk dapat dibuat dengan mudah. Lalu yang terakhir itu ada kompleksitas yang lebih tinggi. Dengan 4 titik kontrol, lebih banyak variasi bentuk dapat dihasilkan dibandingkan dengan kurva Bezier linear atau kuadratik. Oke, kesimpulannya tuh penggunaan kurva Bezier kubik pada grafika komputer efektif untuk menggambar objek dengan bentuk melengkung yang halus seperti pohon, awan, daun, dan semak-semak. Dengan 4 titik kontrol, kurva ini memungkinkan pembuatan objek yang lebih kompleks dan alami. Lalu, fungsi draw Bezier curve mempermudah proses penggambaran berbagai objek dan dapat disesuaikan dengan mudah hanya dengan mengubah titik-titik kontrol. Penggunaan Canvas dan JavaScript membuat aplikasi ini efisien serta responsif melalui penerapan event listener untuk menyesuaikan ukuran layar. Teknik ini cocok digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti desain grafis, animasi, game, dan ilustrasi. Kurva Bezier kubik memberikan hasil grafis yang lebih halus dan estetis, mendukung pembuatan visual yang lebih menarik dan realistis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.